Mudah-mudahan ke depan kita melihat bahwa kepolisian atau Polri akan menjadi institusi penjaga demokrasi, bukan penjagal demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Seharian ini saya tidak take video ya, lagi up and down ya. Tapi ini ada berita dan perkembangan yang menarik, dan semua sudah tahu ya. Akhirnya Presiden Jokowi mengajukan Komjen Sigit Listio Prabowo sebagai calon Kapolri ya, calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan biasanya calon Kapolri itu tidak pernah ditolak oleh DPR ya. Kita ingat tahun 2015 calonnya pada waktu itu bermasalah karena menjadi tersangka ya oleh KPK, yaitu Budi Gunawan, tapi tetap saja di endorse ya, disetujui oleh DPR. Setelah itu Badrodin Haiti juga disetujui, berikutnya lagi Tito Karnavian disetujui, berikutnya lagi Idam Aziz disetujui, dan Listio Sigit Prabowo rasanya tidak mungkin tidak disetujui ya. Partai di luar istana, Partai Amanat Nasional saja sudah mengatakan akan mengendorse. Lalu juga Golkar ya, dan yang lainnya sepertinya akan mengatakan iya. Jarang sekali, bukan jarang ya, rasanya tidak pernah calon Kapolri ditolak oleh DPR ya. Karena bagaimanapun DPR terutama Komisi 3 berkepentingan terhadap Kapolri ya. Semacam simbiosis mutualisme. Jadi tidak mungkin mereka mau berbenturan dengan calon Kapolri. Nah, yang menarik adalah kita melihat bagaimana nanti sikap PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang pasti punya isu ya, karena kita tahu bahwa Listio Sigit itu kebetulan non-muslim. Nah, kita lihat bagaimana sikap resmi PKS nantinya, karena PKS adalah partai Islam yang berada di luar pemerintahan. Tapi kita lihat di sini ada berita tentang Sigit Listio ya. Calon tunggal Kapolri Komjen Listio catat kekayaan 8,3 miliar. Rasanya terlalu underestimate gitu ya kalau 8,3 miliar ya, karena kita pernah bacakan soal kepemilikan tanah misalnya di Jakarta, di DKI Jakarta dengan harga yang rata-rata 1 M ke atas, rasanya tidak mungkin ya, karena tanah di Jakarta mahalnya minta ampun ya. Walaupun tanah kecil itu bisa 8 M, itu hanya soal harga tanah saja jangan-jangan ya, tetapi itu yang resmi tercatat ya. Jadi memang kadang-kadang dalam pelaporan harta kekayaan itu yang dicatat itu adalah NJOP, bukan nilai yang sesungguhnya dari tanah dan bangunan yang ada ya. Coba kita bacakan satu berita dari CNN Indonesia ya. Listio Sigit calon tunggal Kapolri konco lama Jokowi. Ini kita bacakan ya. Oh ya, akhirnya memang Presiden Jokowi pilihannya adalah memelihara regenerasi yang lebih ajak di Polri setelah mengalami goncangan yang luar biasa ketika ditunjuknya Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri, karena Jenderal Tito angkatan 87 dari sebelumnya 84 ya. Iya, kalau tidak salah 84 atau 83 langsung lompat ke 87. Sutarman itu kalau tidak salah 83 atau 84 lompat ke 87, dan ketika digantikan Idam Aziz juga sebenarnya angkatan 87 juga kalau tidak salah, dan sekarang lompat lagi ke Sigit Listio Prabowo angkatan 91. Jadi sebenarnya 2 kali Jokowi dalam tanda kutip ya merusak regenerasi di Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi memang pemilihan Tito Karnavian pada waktu itu memang
dianggap sebagai sebuah jalan tengah karena persaingan yang mengeras di Mabes Polri antara waktu itu dianggap kubu Budi Gunawan dan kubu non Budi Gunawan. Akhirnya yang diambil adalah Tito Karnavian yang di luar itu semua, dan Tito dikomjenkan dulu sebagai kepala BNPT lalu menjadi Kapolri. Nah, Sigit Listio sedikit agak mulus sebenarnya, bukan dari konflik internal ya, tapi memang endorsementnya lebih kepada kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi lebih memilih orang yang dekat ketimbang memelihara regenerasi Polri yang jauh lebih baik ya, karena yang dicalonkan itu ada juga angkatan 88 misalnya ya, angkatan 88, dan relatively bahwa mereka harusnya lebih punya peluang untuk dinaikkan dengan usia 55 tahun seperti Boy Rafli Amar misalnya, maka ketika pensiun 58 tahun masih ada waktu sekitar 3 tahun. Tapi Sigit Listio Prabowo, sobat era sekalian, dia usianya baru 51 tahun. Bayangkan, masih 7 tahun lagi pensiun. Sementara Tito Karnavian kemarin masih 6 tahun lagi pensiun. Bisa dibayangkan kalau seandainya nanti ya tahun 2024 presiden yang baru ingin menggantikan Kapolri, itu masih 3 tahun lagi pensiunnya ya. Agak dilematis, dan biasanya akan dipensiunkan dalam tanda kutip ya kalau misalnya masuk menteri seperti Tito Karnavian dijadikan menteri, atau kalau tidak ya didubeskan. Ini ya akhirnya memang akan pensiun sebelum waktunya, tetapi ya memang sudah tertinggi jabatannya ya. Oke, ini juga menarik ya, kita bacakan. Ini ada juga tulisan IPW ya, Jokowi ingin dikawal Listio Sigit sampai akhir jabatan. It makes sense ya, masuk akal ya. Nah, kita bacakan coba ya. Jakarta, CNN Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo 51 menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang pensiun. Ia diketahui memiliki riwayat kedekatan dengan Presiden Jokowi sejak lama. Hari ini surprise surat presiden telah kami terima dari presiden, yang mana presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri mendatang tunggal yaitu Listio, kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 13 Januari. Puan Maharani saja cuma bilang Listio. Gak ada Komjen Listio Sigit Prabowo ya. Sebelumnya ia bukan satu-satunya nama yang diprediksi calon kuat Kapolri yang beredar. Setidaknya 3 nama Jenderal Bintang 4 lainnya bersaing bersama Listio, yaitu Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabar Harkam Komjen Agus Andrianto, serta Kalemdikpol Komjen Arif Sulistianto. Pada akhirnya, pria kelahiran Ambon, Maluku itulah yang masuk dalam surat presiden tentang pencalonan Kapolri ke DPR. Lalu apa istimewanya Listio? Lulusan Akademi Kepolisian Akpol 1991 ini sudah menempati berbagai posisi penting sebelum nyaris berada di puncak Korps Bayangkara. Pada 2009 ia mulai menduduki kepala satuan wilayah dengan menjabat sebagai Kapolres Pati. 1 tahun kemudian Listio dimutasi sebagai Kapolres Sukoharjo, tempat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Ya, ia banyak menghabiskan periode awal karirnya di Jawa Tengah. Selanjutnya, pria yang mengaku hobi berolahraga dan musik ini diangkat menjadi Wakapolres Tabes Semarang. Periode penting jabatannya adalah saat ia menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada 2011. Saat Listio bertugas di Solo, Jokowi menjabat wali kota. Jadi udah lama ya, makanya dibilang konco lawas ya, konco lama. Di wilayah ini Listio pernah menangani kasus bom bunuh diri di gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Jawa Tengah 2011. Setahun kemudian Listio dimutasi ke Jakarta untuk mengisi posisi Kepala Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada saat yang sama Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menang di Pilkada DKI 2012. Dia lantas ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013. Tak lama Listio kembali ditarik ke ibu kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014. Listio pun dipercaya menjadi ajudan presiden selama sekitar 2 tahun. Lepas dari penugasan sebagai ajudan Jokowi, Listio diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2016. Di wilayah ini ia bertugas 2 tahun.
Setelah itu, Polri menariknya ke markas besar untuk menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam. Selang 1 tahun kemudian, Listio diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019. Selama menjabat Kabareskrim Polri, Listio tercatat mengungkap kasus penipuan Grab Toko, menuntaskan kasus pembakaran gedung Kejaksaan Agung. Pada masa jabatannya pula, Polri menangkap 2 tersangka penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang merupakan oknum kepolisian, meskipun sebagian pihak meragukan validitasnya. Ya, karena memang begitu ya. Minum dulu ya. Jadi, selain itu, dia menangani kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI dan terlibat penangkapan buron kasus korupsi Bank Bali Joko Chandra. Nama Listio sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Chandra. Namun hal itu dibantah saksi di pengadilan. Terakhir kontroversinya ialah terkait kritik dari pihak Majelis Ulama Indonesia MUI yang menginginkan calon Kapolri yang bisa diterima semua pihak. Listio disorot karena merupakan non-muslim. Sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas, agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh mengatasi masalah yang sangat berat yang kita hadapi saat ini, kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Ya, ini MUI yang kritis. Beberapa fraksi di Komisi 3 DPR sendiri tidak mempermasalahkan persoalan agama dari calon Kapolri ini karena tak jadi syarat khusus di perundangan. Ya, biasanya memang agak pragmatis ya kalau di DPR ya. Ini ya, ada juga semacam grafis ya, mungkin PR-PR yang harus dihadapi oleh Sigit Listio Prabowo. Ini Polri masuk 5 besar institusi publik yang dinilai paling korup. Hal ini berdasarkan survei Global Corruption Barometer GCB 2020 oleh Transparansi International Indonesia yang dirilis 3 Desember 2020. Ini yang memperhatikan dari Polri ya, bahwa yang namanya Polri bersih itu atau promotor ya, profesional, modern dan terpercaya itu masih menjadi slogan. Kemudian ada juga keterlibatan dalam konflik lahan dan perampasan tanah. YLBHI menemukan dalam konflik lahan di masa pandemi COVID-19, polisi terlibat dalam lebih dari 75% konflik lahan. Luar biasa ya. 2 kasus yang belum selesai. Pertama, pembantaian 1 keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, dan kedua, tewasnya 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek ya. Ini 2 kasus yang menyedot perhatian publik. Deretan PR calon Kapolri pengganti Idam Aziz ya. Kemudian ini penggunaan pasal makar secara sembarangan. Pasal 104 KUHP yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis Anslag. Anslag berarti serangan. Tercatat kepolisian mengenakan pasal ini untuk demonstrasi terkait Papua dan suara kritis lainnya. Mengembalikan duit fungsi aparat keamanan Polri. Terdapat beberapa jenderal aktif yang mengisi jabatan publik saat ini seperti Ketua KPK Firly Bahuri, Ketua PSSI Muhammad Iriawan, hingga Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Sinitonga. Represif saat mengawal demonstrasi. Amnesty International Indonesia mengungkap 43 video insiden kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa pada demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh elemen buruh dan mahasiswa. Kasus penyiksaan tinggi. YLBHI mencatat 1.847 korban dari 160 kasus mendapatkan pelanggaran fair trial pada 2019. Aparat kepolisian merupakan aktor paling dominan dalam kasus kejahatan pelanggaran fair trial tersebut, yaitu sekitar 57%. Ya, Sobat RH sekalian ya, ada juga berita tak ada aturan calon Kapolri harus muslim di Undang-Undang Polri ya. Jadi saya agak lambat nih Sobat RH karena sariawan ya, dia agak susah juga ngomong ya. Tapi intinya yang ingin saya katakan adalah memilih Kapolri itu ada 2 perspektif. Perspektif pertama adalah kepentingan institusi istana atau kepentingan istana, kepentingan presiden, atau kepentingan Polri itu sendiri. Ya, tentu dibungkus dengan kepentingan rakyat banyak ya. Kalau kepentingan istana, maka yang dicari adalah Kapolri yang sepenuhnya tunduk pada istana, yang paling bisa berkomunikasi dengan istana, di mana presiden merasa percaya diri bahwa
dia bisa mengendalikan. Karena jangan lupa, kalau Listio Sigit menjadi Kapolri, maka dia akan menjadi ajudan bagi Jokowi, ya. Karena memang selain jauh lebih muda, ya, kelahiran tahun 69, maka Sigit Listio juga pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi. Sehingga mental ajudan itu ya pasti akan tetap lekat, ya. Apalagi beliau dari kultur yang sama dengan Presiden Jokowi. Jadi bagi Jokowi, dia akan nyaman sampai sisa masa jabatannya karena akan dikawal oleh orang yang dia trusted, dia percaya. Tapi di sisi lain, kembali regenerasi di kepolisian jadi rusak karena nanti akan mengakibatkan banyak jenderal yang nganggur, terutama senior-senior dari Sigit Listio Prabowo. Bukan rahasia umum lagi, ketika satu angkatan yang lebih junior menjabat, maka biasanya jenderal-jenderal senior agak, dalam tanda kutip, agak ya tidak mau. Sama seperti Budi Gunawan misalnya, ketika Tito Karnavian menjadi Kapolri, ya tentu Tito Karnavian tidak enak kalau menjadi atasannya dari seniornya, sangat senior, sehingga, dan sama calon Kapolri juga pada waktu itu, sehingga akhirnya Budi Gunawan digeser ke BIN dan mendapatkan bintang 4 juga. Jadi dalam sejarah baru pertama kali ada 2 bintang 4 yang aktif waktu itu, yaitu Kepala BIN dan Kapolri. Padahal jabatan yang setingkat menteri seperti BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu ya tetap bintang 3, tidak bintang 4, ya. Komjen Boy Rafli Amar misalnya. Jadi sobat RH sekalian, Sigit Listio Prabowo ini akan mematikan generasi-generasi yang sudah ada. Kalau mereka mendapatkan tempat di luar seperti katakanlah Boy Rafli Amar, mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau mereka masih di lingkungan Mabes Polri, pasti nanti akan disertai pergantian-pergantian di mana Sigit Listio akan mencari orang-orang yang dia sendiri merasa nyaman. Dan untuk itu bagi dia mudah sekali karena komunikasinya dengan Presiden Jokowi akan lancar, ya. Kalau itu menyangkut endorsement dari Presiden, karena untuk pejabat setingkat eselon 1 kan harus ada keputusan Presidennya. Jadi sobat era sekalian, regenerasi di Polri akan gonjang-ganjing, ya. Jadi angkatan-angkatan 88, ya, 87, 88, 89, 90 yang tidak terlalu dekat secara psikologis dan secara secara pertemanan dengan Sigit Listio barangkali akan tidak terpakai, atau kalaupun dipakai di tempat-tempat yang tidak strategis, ya, tempat-tempat yang ya katakanlah ada jabatannya tetapi bukan tempat-tempat yang terlalu strategis. Nah, ini yang menjadi permasalahan di regenerasi Polri sendiri. Tapi apapun itu, Presiden Jokowi sudah menggunakan hak prerogatifnya dan itu sah-sah saja dalam politik, ya, karena akhirnya Presiden Jokowi atau istana lebih memilih mengamankan dirinya dalam tanda kutip ketimbang memperhatikan regenerasi di Kepolisian Republik Indonesia, karena dia harus mencari orang yang dia trust, ya, 100%, dan barangkali orangnya adalah Listio Sigit Prabowo, ya. Lalu mengenai yang lain-lainnya kita serahkan kepada DPR, apakah DPR kemudian akan menerima pencalonan ini, dan seperti yang sudah saya katakan barangkali akan menerima. Yang ditunggu cuma satu saja, bagaimana suara PKS. Yang lainnya sebenarnya suara PKS dan Demokrat, ya, suara PKS dan Demokrat. Tapi yang lainnya saya kira 7 partai lainnya akan dengan mudah mengatakan iya. Yang paling alot PKS, tapi kalau PKS mengatakan iya juga, ya artinya tradisi lama berulang bahwa tidak ada fraksi yang menolak calon Kapolri. Tapi ini agak spesifik sedikit karena Listio Sigit seorang non-muslim dan tentu saja masih generasi yang sangat muda, padahal ada jenderal yang lebih senior. Jadi sebenarnya ada penilaian yang subjektif dan ada penilaian yang objektif yang bisa dipadukan, bisa disatukan untuk menerima atau menolak. Ya, sobat era sekalian, yang terpenting bagi kita sesungguhnya adalah Polri menjadi institusi yang baik, institusi yang terpercaya,
institusi yang tidak mengkriminalkan seseorang atau melayani pengkriminalkan seseorang, atau institusi yang bisa menjaga jarak dengan kekuasaan, bisa membedakan sebagai alat negara dengan alat kekuasaan. Mudah-mudahan ke depan kita melihat bahwa kepolisian atau Polri akan menjadi institusi penjaga demokrasi, bukan penjagal demokrasi. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.